been out there for me. Yeah, yeah. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, siap registrasi. Siapa kita? SMK 1 Pariaman. Siapa kita? Kami pelajar bukan preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Pariaman sebagai salah satu SMK tertua di Sumatera Barat, berdiri pada tahun 1967. Saat ini dengan 7 kompetensi keahlian di atas lahan lebih kurang 4 hektar. Inilah kabar terkini dari SMK Negeri 1 Pariaman. Tidak mau berlama-lama berdiam diri menghadapi situasi yang sulit akibat pandemi Covid, SMK Negeri 1 Pariaman mulai menggeliat bangkit. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sejumlah kegiatan dilakukan dalam kehati-hatian. Selain proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring, beberapa kegiatan tetap dilakukan seoptimal mungkin. Salah satunya adalah sertifikasi kompetensi siswa yang dilakukan oleh pihak LSP P1 SMK Negeri 1 Pariaman. 5 kompetensi keahlian yang telah memiliki legalitas penyelenggara sertifikasi kompetensi diamanahi untuk menyelenggarakan uji kompetensi siswa. 5 kompetensi keahlian tersebut adalah teknik otomasi industri, teknik dan bisnis sepeda motor, bisnis konstruksi dan properti, desain permodelan dan informasi bangunan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Apa visimu? Unggul, terampil, kreatif. Adakah SMK di hatimu? Ada. Adakah Pancasila di hatimu? Ada. Adakah NKRI di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Salam NKRI. Salam NKRI. Prestasi. Yes. Narkoba. No. Di mana? Di sini kota, di sana desa, di mana-mana ada SMK. Mereka giat dalam bekerja, cermin utama Indonesia dalam workshop mereka. Belajar praktik semua, penuh canda tawa. Dalam workshop mereka, belajar praktik semua, penuh canda tawa. Duduk, siap, gerak. Turunnya Juknis bantuan pemerintah fasilitasi siswa sekolah menengah kejuruan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat SMK nomor SP DIPA strip 023-18.190.440/2020 tanggal 5 Mei 2020 langsung disikapi oleh pihak LSP P1 SMK Negeri 1 Pariaman di bawah arahan Kepala Sekolah sekaligus sebagai Dewan Pengarah LSP P1 SMK Negeri 1 Pariaman. Maka koordinasi seluruh stakeholder terkait segera dilakukan. Dipimpin langsung oleh Direktur LSP P1 SMK Negeri 1 Pariaman, Dr. Andus Asabeta MPD. Maka rapat-rapat teknis persiapan pelaksanaan uji sertifikasi segera digelar. 5 skema yang diakui oleh BSP, maka kelima-limanya kita lakukan, sementara yang 2 lagi kita mengacu kepada kegiatan yang mengarah pada usaha.
Setelah seluruh persiapan dirasakan matang dengan melibatkan seluruh unsur terkait, dimulai dengan internal LSP, para asesor, penanggung jawab TUK, ketua program keahlian, maka selanjutnya dimulailah tahapan uji kompetensi yang dimulai dengan pendaftaran, pra-asesmen, asesmen, rekomendasi, dan kaji ulang. Pada saat pendaftaran, para calon asesi diberikan formulir APL 01 yang berisikan biodata para calon asesi, kemudian formulir APL 02 yang merupakan asesmen mandiri, di mana para calon asesi akan menilai secara mandiri kemampuan dirinya terhadap elemen-elemen dari unit kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi pada SKKNI. Setelah mengisi formulir, maka calon asesi kembali menyerahkan formulir tersebut beserta lampiran bukti kompetensi ke kantor LSP P1 SMK Negeri 1 Pariaman. Kemudian, petugas LSP akan memeriksa kelengkapan dan kelayakan berkas calon asesi. Selanjutnya, calon asesi akan mendapatkan jadwal, lokasi, dan nama asesor untuk tahapan konsultasi pra-asesmen. Pada hari dan lokasi yang telah ditetapkan, calon asesi menemui asesor untuk mengikuti konsultasi pra-asesmen. Pelaksanaan konsultasi pra-asesmen oleh asesor mengacu pada formulasi instruksi kerja konsultasi pra-asesmen. Asesor membuka konsultasi pra-asesmen dengan memberikan salam dan perkenalan, menempatkan asesi dalam kondisi yang kondusif, lalu menjelaskan dan mendiskusikan tujuan konsultasi pra-asesmen. Usai pembukaan, asesor mulai membuka formulir APL 01 milik asesi. Asesor menyesuaikan isi formulir tersebut dengan bukti-bukti yang dilampirkan untuk menilai apakah bukti-bukti tersebut telah relevan dan memenuhi kriteria valid, asli, terkini, dan memadai. Selanjutnya, merujuk pada hasil review, asesor melengkapi perolehan APL 01 dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa asesi layak atau tidak layak untuk melanjutkan ke tahap asesmen berikutnya. Formulir asesmen mandiri atau APL 02 yang telah diisi oleh asesi dan berkas lampiran bukti tidak langsung dicocokkan kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang relevan dari pelatihan dan pekerjaan, serta memenuhi kriteria bukti VATN. Merujuk hasil formulir ini, asesor melengkapi formulir APL 02 dengan rekomendasi layak atau tidak layaknya asesi melanjutkan ke tahap asesmen. Pada tahapan selanjutnya, asesor menjelaskan proses asesmen sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan yang berpedoman kepada standar kompetensi SKKNI. Hal pertama yang dijelaskan oleh asesor pada asesi adalah pendekatan asesmen yang terdiri dari tujuan asesmen, konteks asesmen, jalur dan pendekatan asesmen, strategi asesmen, dan acuan pembanding. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai rencana asesmen, yaitu mengenai bukti dan jenis bukti, metode asesmen, perangkat asesmen, dan penyiapan sumber daya yang terlibat dalam asesmen, misalnya peralatan, bahan, dan personil lainnya. Asesor kemudian mengidentifikasi, menetapkan penyesuaian yang diperlukan terkait rencana asesmen, misalnya karakteristik asesi dan penyesuaian yang diperlukan dan pemenuhan prinsip asesmen, serta aturan bukti valid, asli, terkini, memadai. Langkah berikutnya, asesor menjelaskan pengorganisasian asesmen, yaitu pengaturan sumber daya asesmen, pengaturan dukungan spesialis, pengaturan personil,
dan rekaman serta laporan. Disusul kemudian penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan tata tertib asesmen serta keselamatan kerja di tempat uji kompetensi. Informasi terakhir yang disampaikan adalah konfirmasi jadwal asesmen dan tempat uji kompetensi. Setelah itu, asesor dan asesi menandatangani rencana asesmen dan formulir persetujuan asesmen. Asesor kemudian menutup konsultasi pra-asesmen dan memberikan salam. Pada tahap asesmen, seperti yang telah disepakati, asesor dan asesi bertemu kembali di tempat uji kompetensi untuk memulai asesmen. Pelaksanaan asesmen oleh asesor mengacu pada panduan instruksi kerja pelaksanaan asesmen. Pengumpulan bukti-bukti asesmen dilakukan dengan metode berikut. Pertama, langsung. Kedua, tidak langsung. Ketiga, tambahan. Saat memulai asesmen, asesor melakukan konfirmasi mengenai kesiapan asesi untuk menjalani asesmen. Selanjutnya, asesor mengkonfirmasi kembali detail perencanaan asesmen yang telah disepakati sebelumnya kepada asesi. Disusul kemudian pengumpulan bukti berkualitas terkait asesmen. Tes tertulis dilakukan dengan memberikan beberapa soal terkait unit kompetensi yang diujikan. Waktu pengerjaan tes tertulis sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selain tes tertulis, juga bisa dilakukan tes lisan atau tes wawancara sesuai dengan materi uji kompetensi yang telah dirancang sebelumnya. Dalam melakukan metode observasi demonstrasi, asesor memberikan dan menjelaskan instruksi tugas praktek kepada asesi. Setelah itu, asesor mempersilahkan asesi untuk mendemonstrasikan kompetensi yang terkait tugasnya dalam unit kompetensi yang diuji.
Setelah semua tahapan asesmen dilakukan, asesor akan mempersilahkan asesi untuk beristirahat dan bersiap untuk tahapan selanjutnya. Pada tahap ini, asesor kemudian menyusun penilaian untuk memutuskan apakah asesi sudah memenuhi kriteria kompeten, belum kompeten, atau penilaian lanjut pada setiap kriteria wujud kerja dengan berpedoman pada kriteria bukti-bukti valid, asli, terkini, dan memadai. Setelah itu, asesor akan memanggil kembali asesi ke ruangan untuk menerima penilaian yang terkait proses asesmen. Pada tahap ini, asesor memberikan umpan balik kepada asesi terkait pencapaian dan kesenjangan unjuk kerjanya, serta saran tindak lanjut hasil asesmen. Setelah itu, asesor akan mempersilahkan asesi memberikan umpan balik dalam bentuk jawaban kuesioner yang ada pada kolom umpan balik asesi. Selanjutnya, asesor mengisi kolom catatan pelaksanaan asesmen. Kemudian, asesor membuka kembali form MAK02 untuk menjelaskan dan menandatangani hasil keputusan asesmen beserta rekomendasi tindak lanjut. Setelah itu, asesor mempersilahkan asesi untuk menandatangani formulir tersebut. Untuk mengakhiri proses asesmen, asesor menutup asesmen dan bersalaman dengan asesi.